Bilang konco wingking, bukan lagi zamannya ya. Maaf ya bapak-bapak. Ini sekarang kita ngomongin dunia perempuan dulu ya Pak. Boleh ya Pak, izin ya Pak. Karena calon kita perempuan. Perempuan itu dari kata perempuan, kita diempukan, artinya kita dituakan, kita dihormati. Jangan mau dibilang wanita ya. Kita perempuan. Kita perempuan yang terhormat ya. Udah saatnya perempuan maju. Bukokom bilang nggak ada air yang maju perempuan, ya nggak sih? Iya. Demo yang maju perempuan. Emang ini udah emansipasi perempuan ya kita. Jangan khawatir Pak, nanti tak bela juga. Ini ibunya biar semangat dulu. Karena kadang-kadang ibu-ibu tuh anget-anget tai ayam Pak. Hari ini hadir nih berbondong-bondong nih, lihat kiri kanan, wah pakai seragam. Pakai dress code katanya gitu, zaman sekarang bilangnya dress code ya. Oh bagus nih, rombongan banyak nih, jadi misinya ikut-ikutan mana yang rame kayak kata tadi Pak Ketua bilang. Jangan ya Bu, bukan lagi waktunya ikut-ikutan. Mulai sekarang kita harus menjadi pemilih yang cerdas ya. Ya, biarin sebelah mau ngomong apa, biarkan saja. Bukan ikut-ikutan, bukan karena aduh nggak enak, bukan lagi itu. Karena taruhannya adalah 5 tahun ke depan. Muara Baru mau diapakan, ya? Itu. Jadi kita saatnya mengawal betul bunda kita untuk duduk menjadi ketua RW 17. Ya. Nanti kita bareng-bareng membuat program ke depan. Ya, dengan tim 5 kita akan mencoba merambah dari pintu ke pintu, mensosialisasikan. Kenapa kita harus milih Bunda Hasni? Itu yang penting. Ya, itu yang penting disampaikan. Kenapa kok milih ini, bukan yang ono? Itu yang harus betul-betul kita sampaikan. Maka nanti Bunda bareng-bareng dengan para tim akan membuat visi misi dan program ke depan. Itu yang akan kita jual. Jadi tidak hanya milih Bunda Hasni ya. Bunda Hasni kan rajin ke rumah sakit. Bunda Hasni kan rajin ke kuburan, bukan itu. Itu bagian kecil ya. Itu artinya kepedulian, ya. Itu juga harus kita lihat, itu nilai plusnya Bunda Hasni. Ya, nggak pernah absen di rumah sakit sampai apal kali susternya ya. Apa Pak, tukang gali kubur aja apal ya. Saya pernah Pak, saya ziarah ke Tegal Alur, ziarah suami saya. Itu yang jaga di situ nanya, dari mana Bu, Muara Baru RW berapa? RW 17. Pak Sewang ya, wih keren. Di kuburan aja terkenal ya. Iya. Hidup Pak RW. Tetap Pak RW ya. Walaupun besok nebeng sama Bu RW. Ya nggak Pak? Jangan sakit hati ya Pak. Besok Bapak nebeng. Kemarin Ibu yang nebeng ya kan? Makanya saya bilang sama Bunda, besok Bunda itu bukan lagi istri seorang RW 17, tapi Bunda adalah ketua RW 17. Tepuk tangan semua. Ya. Nah, untuk tokoh pemudanya nih, Adi mana Adi? Kita mulai garap nih. Pemilih-pemilih Gen Z ya Di. Namanya Gen Z ya. Ya, kita mulai ke pemilih-pemilih pemula. Pasti mereka bingung mau milih yang mana karena mereka nggak tahu. Nah, itu mesti kita arahkan ya. Jangan sampai mereka cuma ngikut aja lah, mana aja lah. Sembarang, jangan. Kita masing-masing pasti punya bujang gadis kan? Punya ya. Nah itu dari situ dulu, dari dalam rumah kita dulu kita sampaikan kenapa kita harus milih Bunda Hasni ya. Kiprahnya semua tahu lah, bagaimana kiprahnya Bunda dan Bapak yang Sewang selama ini, semua tahu. Tapi kemarin di grup rame banget. Siapa yang ada di grup? Yang ada di grup apa namanya sih Pak? MBB ya. Itu rame banget soal ambulan sama ruko ya kan. Ya, pemimpin itu jangan kok salahnya, benernya aja dikorek-korek biar ketahuan salahnya, ya kan? Gitu. Saya dulu masih menjadi staf RW 17 saat itu. Tapi saya lupa ingat soal ambulan, saya agak ada ingat-ingat dikit lah. Kalau Bang Togar hari ini hadir, mungkin beliau bisa menjelaskan. Ambulan itu nggak hilang. Karena kita punya utang sama Pak RW. Dan utang itu harus dibayar, ternyata kagak ada yang bayar. Ya udah. Jadi ambulannya dijual buat bayar utang. Ada lagi satu program Fardu Kifayah. Saya juga salah satu pengurus di Fardu Kifayah. Jangan dibilang kadang-kadang orang ditarikin 10.000 Pak, mohon maaf. 10.000 kali berapa orang?
duitnya kemana? Padahal kita jadi pengurus aja bingung baginya. Setiap ada kematian kita mau nyantunin aja bingung, antri dulu. Apalagi zamannya COVID, 1 bulan itu beberapa yang meninggal, tahu sendiri kan. Santunan kurang, siapa yang nombokin? Pak RW. Betul. Ya, karena saya memang ada di dalam Fardu Kifayah itu, maka saya paham. Saya sesi hidup. Saya jadi kader Posyandu dari zamannya Pak Haji Rahman. Jadi saya tahu, saya merasakan betul kepemimpinan RW 17 pada zaman itu sampai hari ini. Ya, yang seangkatan dengan saya mungkin merasakan ya. Pahit getir kita sudah alami. Nggak ada sih kayak waktu zamannya Pak. Saya bukan ngalem ya Pak. Wah, Bapak jangan GR dulu Pak. Tapi memang betul itu, ini kenyataan ya. Ini bukan dongeng. Tapi saya merasakan betul. Waktu banjir gede, ingat nggak? Yang jadi PKK siapa saat itu, kita akan kedatangan Ibu Wali waktu itu. Ini jadi flashback sedikit ya Pak. Ini untuk perbandingan soalnya. Jadi ini adalah apa ya? Alasan kenapa kita harus kembali memilih Bunda Hasni. Pada saat itu kita mau ketemu Bu Wali mau datang ke kantor RW. Kita PKK dari jam 6 sudah harus kumpul di kantor RW. Jangan kau seragam, minta makan aja. Memang duitnya dari Hong Kong. Kita nggak dikasih makan. Siapa yang kasih duit? Deng Sewang, saya yang terima. Saya yang terima. Kita beli nasi padang. Bu Ida Yolanda ada saat itu sama saya. Bu Masnah juga ada. Jadi kita memang merasakan perbedaan itu. Gitu. Makanya hari ini saya kembali ke sini. Kalau mau jadi kutu loncat, saya orangnya. Terus terang aja, saya orangnya. Karena kemarin waktu pencalekan kebetulan kita berseberangan. Tapi tujuannya sebetulnya satu, untuk membangun Muara Baru. Tapi Allah belum mengizinkan. Allah belum mengizinkan kami untuk duduk. Kesempatan itu sekarang mungkin datang di Bu Hasni yang akan menduduki RW 17. Ya, untuk berjuang itu tidak harus jadi siapa-siapa. Niat kita memperjuangkan wilayah, mari kita bareng-bareng. Bu Hasni nggak mungkin bisa bekerja sendiri. Ya, kita perempuan-perempuan serikandi harus hidup. Jangan cuman ngumpul ngerumpi, udah bukan zamannya. Nggak ada manfaatnya kita. Usia kita udah di atas 50 tahun udah waktu ya. Kalau yang 50 ya, yang di bawahnya juga lebih bagus. Kalau kegiatannya positif. Ya, ini saatnya kita berkegiatan positif bareng dengan Bunda. Makanya mari kita berjuang bagaimana caranya kita memenangkan Bunda Hasni. Ya. Nah, ada masukan sedikit Pak Ketua. Mungkin sebelum tim 5 kita bentuk, kita perlu juga memetakan. Karena saya lihat di grup seberang ini rame banget gitu ya. Ramenya tuh bukan rame, tapi rame mengorek kesalahan yang saya lihat. Dan itu akan menjadi virus. Itu berbahaya. Ya kan? Terutama yang belum yang nggak paham. Karena saya lihat banyak orang yang beralih. Saya nggak tahu kenapa. Banyak ibu-ibu atau tokoh-tokoh yang tiba-tiba lari ke seberang. Saya nggak ngerti motivasinya apa. Tapi itu sangat berbahaya saya kira. Maka kita hari ini perlu memetakan di mana sih yang ada kantong-kantong kita. Kita petakan betul per RT, kita sisir per RT. Itu. Baru kita bentuk tim 5. Tim 5 juga harus dimonitoring, tidak hanya tim yang saya lihat ya. Dari zaman saya mensukseskan Bapak kan saya 2 kali ya. Tim 5 itu yang milih mereka timnya siapa saja. Nggak jalan. Nah itu harus dimonitoring betul. Tidak sembarang orang masuk menjadi tim 5 karena ada uang makan, kadang-kadang itu loh. Kelemahannya tuh di situ. Jadi kita sekarang nggak usah bicara uang. Bagaimana kalau memang betul-betul kita pengen perempuan yang memimpin wilayah RW 17, kita berjuang dengan hati. Ya, kita perempuan berjuang dengan hati, dengan perasaan. Ya, saatnya kita punya pemimpin perempuan. Mari kita perjuangkan. Untuk tim 5 yang betul-betul mereka mau jalan. Kita monitoring mungkin setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Ya, lalu ada laporan kerja. Apa yang sudah dilakukan oleh tim 5 itu? Tidak hanya dibentuk saja udah gitu. 1 pemetaan, 2 tim kerja. Lalu yang ketiga adalah visi misi. Karena itu penting. Itu yang produk yang akan kita jual. Atau program kerja. Itu yang paling penting. Gitu. Jadi kita malam ini harus memulai. Mumpung tokoh masyarakat semua kumpul.
gitu. Kita mulai merancang program ke depan nih mau seperti apa. Lalu kita akan menggandeng siapa? Karena tidak bisa dipungkiri kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa organisasi yang masuk ke wilayah kita. Setiap organisasi punya isu sendiri-sendiri, ya kan? Itu memperkuat. Nggak bisa kita kerja sendiri. Untuk urusan birokrasi apalagi, itu agak sulit kalau kita sendiri. Tapi kalau melalui sebuah organisasi, insya Allah cepat. Itu 3 hal itu yang mungkin malam ini bisa kita kerjakan. Gitu. Siap ya ibu-ibu ya? Jangan sekarang siap pulang ke rumah lupa. Biasanya kan gitu ibu-ibu, udah lupa, udah mikirin besok masak apa, harga cabai naik, beras naik. Itu. Jadi urusan kita udah bukan lagi dapur, sumur, kasur, udah nggak zaman ya. Kita harus cerdas, kita harus pinter, tapi bukan minterin suami ya. Gitu. Kita mesti pinter. Berorganisasi itu penting. Ya Bu ya. Masak wajib buat suami, melayani suami itu wajib. Tapi berorganisasi itu juga wajib. Supaya apa? Supaya kita pinter. Ya. Jadi bukan zamannya lagi kita ke dapur, ke sumur, ke kasur, tua di kasur. Ya. Oke, kita siap berjuang untuk Bunda Hasni? Nomor berapa? Nomor berapa? Oke. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Hidup perempuan. Menang, menang, menang. Ya, bukan slogan doang yang menang ya, harus diperjuangkan. Bukan menang, 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 menang doang. Kita mesti berjuang betul ya. Udah saatnya kita berjuang. Kita lihat lawan kita Bu, kuat banget. Ya, kuat dan banyak hasutan yang masuk. Ya, saya padahal ngikutin cuma status-status orang-orang itu, tapi ngeri banget ya. Wah, kayak gini banget gitu. Orang-orang yang dulu sama kita sekarang nyebrang gitu, ada apa? Ada apa gitu. Nah, makanya kita berjuang betul. Bagaimana caranya kita melawan kedoliman. Saatnya kita memperjuangkan perempuan. Ya, perempuan harus maju. Siap ya Bunda? Siap. Harus siap, harus semangat ya. Ada kita di belakangnya, oke? Oke, Sri Kandi Muara Baru hidup. Mohon maaf ya bapak-bapak, jadi panjang banget untuk ibu-ibu, tapi tetap bapak-bapak ini is the best, tetap nomor 1 dalam rumah tangga, ya nggak sih? Ya. Tapi kasih kesempatan sama istri-istri untuk kumpul-kumpul, sepanjang itu positif, ya Pak? Ya. Mungkin itu aja dari saya, 3 poin yang penting tadi, pemetaan, monitoring tim 5, lalu satu lagi program kerja. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.